Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah. Allah, kaifa halukunna? Apa kabar Bunda sekalian? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sehat Gimana semua kabarnya ya. saya? Alhamdulillah. Sekarang lagi diuji pilek lagi. Kayak musim ini ya, di sini lagi Iya, musim musim radang tenggorokan. Sama ya sana. Iya, Kemarin giliran anak-anak Banyak di anak-anak sini. sembuh. Banyak ya, cuaca juga ya. Ya mudah-mudahan yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang amin. sehat tambah sehat ya. Amin. Amin. Tim akhwati. Amin. Nah, tips sambil nunggu yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syukran alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita umur panjang, kesehatan untuk melanjutkan ya kewajiban kita sebagai seorang muslimah, yaitu menuntut ilmu. Juga salawat beserta salam tak lupa semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabatnya, para keluarganya, Sallallahu alaihi dan juga wasallam. para pengikutnya. Semoga kita termasuk pada orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah libur seminggu ya. Libur seminggu masih belum selesai kita di kitab fikih pada kitab Safinatun Najah, tapi insya Allah tinggal beberapa pertemuan lagi ya untuk selesai pada kitab Safinah. Seperti yang telah disebutkan kemarin bahwa pertemuan kali ini kita membahas tentang apa? Jenazah ya, tentang mayit, tentang iya. mayit. Iya. Apa-apa malam-malam nih Bun. Ya jangan takut ya, karena kita juga calon ya, calon mayit juga ya. Jadi ada kewajiban, apakah kok jadi ke sini? Ini ya di halaman 115 ya. Bahwa kita pun sementara ya di dunia ini akan ada masanya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan di sini akan membahas di fikih itu dibahas tentang yang wajib terhadap mayit ya, bukan kewajiban mayit ya, tapi yang wajib kita yang hidup terhadap orang yang meninggal gitu. Karena kalau orang yang sudah meninggal sudah tidak ada kewajiban apapun gitu ya. Maka di sini kita bahas Bismillahirrahmanirrahim halaman 115 ya. Alladzi yalzamu lil mayyiti ya, sesuatu, alladzi itu sesuatu ya, yang yalzamu yang mesti lil mayyiti kepada orang yang meninggal gitu. Jadi kewajiban orang hidup terhadap orang yang meninggal. Faslun, ini satu pasal, alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u hisalin. Ini katanya bahwa yang wajib kita sebagai yalzam di sini berarti wajib ya, mesti wajib fardu apa nih kira-kira? Fardu kifayah. Fardu kifayah ya. Nah, definisi fardu kifayah apa Bun? Jadi sebagian Apa muslim nih? saja sudah cukup. Iya, kalau misalkan nggak ada yang melakukan, jadi gimana? Dosa. Dosa semuanya ya, beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban terhadap setiap individu, seperti sholat itu wajib ya, nggak bisa diwakilkan. Tapi kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang mewakili maka gugur dosa yang lain. Tapi sebaliknya hati-hati, kalau misalkan tidak ada yang melakukan maka dosa sekampung ya, naudzubillah. Maka ini kita sebagai seorang muslimah harus memperhatikan apa-apa saja kewajiban kita yang hidup terhadap orang yang meninggal. Karena kalau misalkan tidak dilakukan, maka akan dosa seluruhnya. Naudzubillah ya. Ada berapa katanya kewajiban kita sebagai orang yang hidup terhadap orang yang meninggal? Karena kita pun akan meninggal ya. Ada arba'un hisalin, ada 4 perkara ya, ada 4 perkara. Apa saja? Yang pertama gusluhu ya. Yang paling pertama adalah
mayit. Jadi kalau ada yang meninggal siapapun, yang paling pertama dan harusnya apa? Dimandikan, ya harus dimandikan. Dan ini khusus untuk mayit yang apa? Yang muslim, ya. Kalau misalkan mayitnya atau jenazahnya seorang yang Islam, orang Islam, maka wajib memandikannya. Berarti kalau yang non muslim gimana? Kalau non muslim wajib nggak? Enggak Enggak kali ya. ya, kita nggak ada kewajiban untuk memandikan orang non muslim, misalkan walaupun itu tetangga kita gitu, ada yang meninggal tetangga kita tapi non muslim, maka tidak ada kewajiban kita untuk memandikannya gitu ya. Nah, jadi untuk memandikannya harus orang yang Islam juga di sini ya. Untuk memandikan mayit atau jenazah yang Islam. Kalau yang non muslim nggak usah dimandiin. Tata cara mandiinnya udah harus praktek itu Maya. Seperti di sini nanti bentar ya. Hilang filenya. Jadi yang paling pertama kewajiban kita sebagai seorang muslimah terhadap orang mayit itu adalah memandikannya. Kalau misalkan mayitnya perempuan berarti yang memandikan Perempuan, perempuan lagi ya. Bahkan paling afdol siapanya? Kerabatnya ya. Misalkan keluarganya. meninggal salah satu keluarga sanak saudara kita, maka kita yang memandikan paling afdolnya. Oke, sebentar. Halaman 115 ya. Nih pada MC-nya lagi pada apa? Liburan, ada yang lagi di kampung, nggak ada sinyal ya, qadarullah. Kalau bunda-bunda ini lagi liburan juga barangkali. Enggak, Berakhir iya. Nggak ada liburnya ya. Bunda enggak ada Wibit mungkin, libur. Bunda Wibit Enggak, ada enggak, belum libur. enggak, kemarin Liburannya aja di pas rumah ya. Lebaran ya Oh, Masya Allah ya. di rumah. Iya. Kan saya kerjanya juga di rumah, Heeh. Iya, kalau nyari kerja di libur rumah ya. jadi nggak ada libur. Nah, di sini ini secara singkatnya dulu ya bunda-bunda sekalian, nanti ada tata cara memandikannya bagaimana ya. Ini kita walaupun saya mah udah ada misalkan di kampung saya mah tukang ngebersihin, tukang mandiin, tapi tetap ya sebagai kita seorang muslimah harus tahu sebagai pengetahuan kita barangkali ada yang memandikan mayit tapi tidak sesuai dengan tuntunannya misalkan ya, maka kita sebagai seorang muslimah harus mengetahui gitu tata caranya. Yang pertama apa? Memandikan mayit. Jadi kalau mayitnya seorang muslim maka harus dimandikan. Kalau non muslim nggak usah dimandikan ya. Kemudian yang dimandikan siapa juga? Yang dimandikan itu orang yang tidak mati syahid. Nah, berarti kalau orang yang mati syahid tidak usah Dimandikan. dimandikan ya. Yang mati syahid itu seperti apa? Di sini yang mati syahid dunia. Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan ada seorang muslim dia berperang di jalan Allah, misalkan ya sekarang di mana? Di Palestina ya. Mereka berperang melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang Yahudi non muslim ya, bahkan Israel mereka dengan apa namanya? Yang sangat jahat gitu ya. Nah, orang-orang Islam ketika berperang di jalan Allah, kemudian meninggal, nah ini nggak usah dimandikan, ya. Jadi orang yang mati syahid dan syahidnya itu karena berperang, maka tidak usah dimandikan, ya. Kemudian siapa lagi yang tidak usah dimandikan? Orang yang meninggal dalam keadaan ihram, masya Allah ya. Lagi haji, lagi umroh, misalkan ya. Kemudian wafat, maka bagaimana? Tidak usah Tidak dimandikan. dimandikan. Nah, langsung aja. Langsung di apa? Langsung disolatkan di sini. Oh, kedua dulu ya tadi. Jadi pertama kewajiban kita sebagai orang hidup yaitu memandikannya. Kalau perempuan sama perempuan lagi, laki-laki sama laki-laki lagi. Jangan sebaliknya ya. Kemudian juga harus dengan cara yang benar. Nanti ada cara-cara yang di bawah. Yang kedua watakfinuhu. Takfin yaitu mengkafaninya ya. Kewajiban kita terhadap orang yang meninggal adalah mengkafaninya. Nanti kafannya juga disebutkan bagaimana kriteria kafan yang bagus, yang baik, yang benar untuk laki-laki dan perempuan nanti disebutkan. Jadi yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani. Berarti ini untuk orang muslim. Kalau non muslim nggak usah diapain, nggak usah dikafani ya. Kemudian yang ketiga apa kewajiban kita? Ya wassalatu alaihi itu Sholatkan. menyolati.
mensolatkan. Jadi kata sholat ini bisa dimaknai sholawat, tapi yang paling tepat di sini adalah mensolatkan mayit. Jadi udah dimandiin, dikafani, baru disolati. Berarti sholat ini juga nggak berlaku untuk yang non Muslim. Ini hanya untuk orang Islam ya. Wadafnuhu, kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu dafen, menguburkannya gitu ya. Yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Itu tahapan-tahapannya. Kalau misalkan non muslim gimana, kan gak usah dimandiin ya, gak usah dikafani, gak usah disolati, tapi kalau misalkan dikuburkan boleh nggak? Boleh Harus. ya, Boleh. harus, karena takutnya bakteri bau ya, nanti akan menjadi wabah penyakit gitu. Makanya nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, nggak usah disolati, tapi wajib, atau kita sebagai tetangganya misalkan yang kenal, maka harus dikuburkan ya, untuk menghindari bau busuk dari jenazah. Karena jasad kita walaupun cantik, ganteng, tetap nanti akan berubah ya, atau ketika sudah tidak ada ruh, maka sudah tidak ada artinya lagi ya, akan membusuk seperti itu. Baik, itu 4 ya. Kedua sekarang, jadi ada 6 pasal tentang jenazah atau tentang mayit. Sekarang pasal selanjutnya, guslul mayyiti. Nah, bagaimana tata cara memandikannya gitu ya. Nanti kita akan dimandikan juga ya. Jadi jangan takut ya Bun, borangan gitu di sini. Nggak ada ya Bun ya. Insyaallah nanti juga kita akan melewati masa ini ya. Nah, sekarang faslun aqallul gusli. Nah, bagaimana tata cara memandikan jenazah? Aqallul gusli, sedikit-sedikitnya memandikan. Jadi ada minimalisnya ya, memandikan jenazah itu ada minimalisnya. Yang paling minimalis bagaimana? Ta'mimu badanihi bil ma'. Nih, boleh sambil kita belajar bahasa Arab ya. Ta'mimu badanihi bil ma'. Itu meratakan badannya dengan air. Jadi ketika ada yang wafat, kita guyur air sekali aja, yang penting Yang penting merata ke seluruh tubuh, itu sudah sudah cukup gitu ya. Sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki dikasih air, sudah rata, itu sudah cukup. Itu paling paling minimalisnya. Kalau pengen sempurna gimana? Pengen sempurna tadi, kalau misalkan minimalis berarti cukup ya, satu kali guyuran aja cukup, yang penting rata airnya. Wa akmaluhu, sekarang kita kan pengen yang sempurna ya, pengen memandikan siapapun itu dengan cara yang sempurna. Yang pertama, an yagsila. Yang sempurna tahapannya seperti apa? An yagsila sau'ataihi. Kalau pengen sempurna, yang pertama membasuh 2 lubang ya. Jadi yang paling pertama adalah membasuh kubul dan duburnya. Jadi kalau di Sunda ada bahasa wadanan, sama nggak? Mungkin ada yang tahu? Wadanan tuh kayak membersihkan bagian lambung ya, lambung dari mayit, barangkali masih ada kotoran gitu ya, maka diapakan? Karena menurut yang pernah saya juga pernah ya, alhamdulillah pernah memandikan. Jadi ketika sudah menjadi mayit itu kotoran tuh keluar dengan mudah banget gitu ya, dengan sangat mudah. Jadi ketika dipencet bagian lambung itu langsung keluar kotorannya gitu ya. Tapi di beberapa kondisi memang ada yang beberapa kondisi mayit yang mana kalau dikeluarkan itu nggak berhenti keluarnya, ada yang seperti itu. Tapi kalau yang bagusnya memang dikeluarkan dulu kalau bisa ya. Kalau Masya Allah mungkin sedikit cerita ya, beberapa tahun 3 tahun yang lalu mungkin ya, memandikan ayah saya ya. Beliau ketika sakit ya, rahimahullah,
ketika sakit itu beliau nggak mau makan sama sekali ya Bunda, nggak mau makan sama sekali. 3 hari sebelum wafat tuh susah sekali makan, cuma minum air putih aja gitu. Maka ketika wafat itu bersih sekali lambungnya, nggak ada kotoran. Tapi biasanya itu ada gitu ya, ada orang-orang jenazah yang ketika wafat itu ketika dimandikan ada yang keluar kotoran, ada juga yang memang ketika sakitnya ditakdirkan seperti itu ya, nggak makan sama sekali sehingga ketika dimandikan tuh nggak ada keluar kotoran sama sekali ya. Nah, ini yang pertama membasuh 2 lubang ya. Jadi bisa juga kita keluarkan dulu dengan sedikit mencet, tapi jangan keras-keras ya Bunda ya, di bagian perutnya nanti untuk membersihkan bagian dalam perut, dibersihkan 2 lubang tersebut. Kemudian setelah itu wa an yuzilal qadara min anfihi. Udah dua lubang kemaluan, barulah menghilangkan kotoran dari dari lubang hidung ya. Ada hidungnya dulu ya. Jadi maaf ya kalau misalkan kita mungkin mau memandikan orang tua, boleh nggak? Kalau orang tua wafat boleh memandikannya? Boleh ya. Boleh. Jangan jijik gitu Bunda ya, jangan jijik. Kenapa? Karena dulu pun kita diurus sama orang tua kita, diceboki gitu ya, dimandikan. Maka jangan sampai ketika mereka dalam di akhir hidupnya, di akhir hayatnya masa kita jijik gitu ya. Maka jangan jorok, jangan gelehan gitu bahasa Sundanya ya. Dan kita pun akan seperti itu gitu. Kita pun akan akan dimandikan juga oleh orang lain gitu. Dan pahalanya sangat besar loh Bunda ya, kalau kita mau memandikan jenazah itu pahalanya sangat besar, Masya Allah. Dan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua tadi wa an yuzilal qadar min anfihi ya. Tadi sudah 2 lubang dubur dan kubul, baru membersihkan membersihkan hidung ya, kotoran di hidung, ada apa misalkan ya. Setelah itu wa an yuwaddi'ahu. Setelah itu mewudui atau memwudukan jenazah ya. Coba bunda-bunda sekalian, mewudukan mayit ini hukumnya sunnah atau wajib? Wajib mungkin Kira-kira. ya. Wajib kayaknya. Ada yang lain nggak? Hukumnya sunnah ya Bunda ya, hukumnya sunnah ya mewuduinya. Tapi niatnya wajib apa sunnah? Niat Wajib mewudukan niat. mayit wajib. Ya Wajib. kalau wudunya mewudukan mayit sunnah, tapi niatnya kita wajib. Kok gitu? Coba bunda-bunda sekalian. Kalau sholat duha hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Sunnah kan, sunnah ya. Sunnah. Tapi Bunda kalau misalkan kalau wudhu hukumnya Wajib. wajib. Ya atau niat sholatnya wajib gitu ya. Makanya seperti itulah kurang lebih. Mewudui mayitnya sunnah, tapi kita untuk berniatnya wajib karena nggak ada wudhu tanpa niat. Maksudnya seperti itu. Mewuduinya. Niatnya bagaimana ya, niat mewudui mayit. Maka harus di sini juga ada adab ya Bunda sekalian, ada kehati-hatian, jangan sampai ketika kita membersihkan mayit ini jangan gerusak-gerusuk gitu ya, harus dengan lembut gitu ya. Walaupun memang roh sudah keluar, tapi kita sebagai seorang manusia ya harus ada adab ya terhadap jenazah, terhadap mayit. Ketiga tadi? Mewudui mayit. Kemudian wa an yadluka badanahu bisidri. Kemudian yang keempatnya adalah menggosok ya. Gosoknya tapi jangan keras-keras. Menggosok badannya dengan sidr. Sidr itu bidara ya. Mungkin ada yang punya di rumah. Bidara Arab ya. Bukan bidara Indonesia, buah bidara, ada bidara Arab. Nah ini diyakini oleh para ahli ruqyah, juga mungkin ada dalilnya bahwa daun bidara ini bisa mengusir gangguan jin gitu ya. Nah di sini kalau misalkan kalau punya daun bidara boleh ketika membersihkan jenazah memakai daun bidara tersebut ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, bisa dengan kapur atau juga pakai sabun juga nggak apa-apa ya. Tapi yang paling afdol yang dicontohkan oleh Rasulullah dan ada dalilnya itu dengan daun
bidara Arab ya. Nah, di sini banyak juga ya, makanya setiap rumah kalau bisa ada bidara ya, daun bidara Arab tuh. Nah, kemudian yang kelima ya, yang kelima wa an yasubbal ma'a alaihi salasan. Udah itu apa? Kemudian menguyurkan air ke mayit tersebut berapa kali katanya? Salasan. Berapa kali akhwat? 3 kali. 3 kali gitu. Kalau dulu kan masih pakai gayung ya, misalkan berapa kali? 3 kali. Kalau sekarang lebih mudah lagi ya, pakai apa? Ada selang ya. Kalau mau bersihin jenazah pakai selang. Tapi kalau pakai selang pun kalau bisa itu jadi nggak langsung ke mayit ya. Di apa ya namanya? Tangan kita dibentangkan gitu ya. Jadi airnya lembut gitu ke mayit tersebut, tidak terlalu kencang airnya gitu ya. Itu boleh dengan apa? Dengan selang ya, atau apa selang ya, dari atas kepala sampai ujung kaki dialirkan airnya. Dan di sini harus diperhatikan auratnya jangan terbuka ya, auratnya jangan terbuka karena sebagian orang ya, orang-orang yang belum paham, mereka memandikan mayit itu maaf dengan badan yang full terbuka gitu, harusnya ditutupi ya. Jadi bagian-bagian mana yang akan dicuci itu dibersihkan, tapi bagiannya harus tertutup kalau yang nggak dibersihkan, misalkan pakai kain lah ya, atau pakai handuk. Kemudian kalau perempuan ataupun laki-laki harus di tempat yang tertutup. Jadi jangan sampai walaupun udah wafat tetap kita harus menjaga kehormatannya, jangan sampai terlihat rambutnya gitu, maaf gitu ya, harus ditutupi aurat-auratnya. Dan tadi berapa? Nomor berapa tadi? Kelima 5. ya, yaitu Iya, mengguyurkan air ke jenazah atau ke mayit tersebut berapa kali? Sunnah 3 3 kali. kali. Nah, kalau lebih nggak apa-apa, tapi yang penting ganjil ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Atau lanjut dulu nih? Oh ya. Lanjut. Ada Ustazah, mungkin sini udah ada yang praktek langsung nih mandiin? Udah pengalaman? Belum? Cuman belum membantu. pernah. Oh. Iya. Ustazah izin bertanya. Oke. Iya, silahkan Bun. Waktu itu di rumah saya itu ada non-muslim meninggal gitu ya. Nah, Mm-mm. karena kita kebanyakan muslim nih, jadi nggak tahu ya, dia juga yang non-muslim nggak ngerti harus diapain gitu. Mm-mm. Jadi akhirnya dimandiin dan yang mandinya itu muslim. Coba, Iya. astagfirullahaladzim. Terus di makamnya di mana Bun? Nggak Disolatin paham nggak? deh. Jadi kayak Disolatin gitu. nggak nih? Jadi maksudnya karena ketidaktahuan dan memang kita Mm-mm. mayoritas ya, dan mereka sendiri istilahnya untuk, kalau kita kan semua tata cara Masya Allah ada ini-ininya. Mereka sendiri, agamanya mereka sendiri nggak paham nih mayat harus diapain. Akhirnya ikut-ikutan muslim dimandiin dan nggak ada yang mandiin itu nggak ada dari mereka. Akhirnya pakai mandiinnya yang orang muslim. Jadi gini bingung, lah kayak gini. Iya, solatin nggak Bun? Disolatin jangan-jangan. Nggak boleh ya. Apa karena ketidaktahuan. Berarti sekarang udah tahu Bunda ya. Sekarang. Berarti kalau ada kejadian gitu Bunda kasih tahu non muslim nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, bahkan dikafani jangan-jangan ya. Enggak, Iya. kayaknya dia pakai Kemudian apa, jas gitu Ustazah. pakai jas. Ya. Hmm. Kemudian untuk orang kafir itu non muslim nggak boleh dimakamkan di dekat makam orang muslim. Itu juga harus diperhatikan ya. Mereka di tempat yang jauh dari apa, ada tempat khusus untuk mereka, jangan di dekat makam orang-orang muslim, nggak boleh. Ada apa syarat, ada tata caranya juga dalam penguburan ya. Orang kafir nggak boleh. Ada kan biasanya ada khusus makam apa gitu ya, makam orang-orang non muslim ada ya. Jadi Ada memang ada berdekatan. ketentuannya. Nggak boleh menguburkan orang kafir di makam penguburan orang muslim. Betul sebaliknya, orang muslim tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang kafir gitu ya. Hmm. Mungkin karena ketidaktahuan Bunda, kalau ada kejadian gitu Bunda jelaskan ya, tidak usah langsung dikuburin juga nggak apa-apa gitu ya, mungkin dengan Baik, cara Ustazah. yang baik ya. Nah, itu baru 2 fasal Bunda sekalian. Sekarang fil kafani,
Ya, sekarang udah tadi kan udah memandikan ya tata caranya dengan cara yang benar. Kemudian juga dengan lembut Bunda ya, jangan sampai gerusak-gerusuk ya, udah meninggal ini nggak seperti itu. Harus dengan adab ya, adab kita sebagai seorang muslim ya, tidak bahkan katanya sakit alam apakah seperti apa. Cuman kita diperintahkan untuk berlaku lembut ketika memandikan mayit ya. Makanya paling afdal itu sebenarnya memandikan mayit itu oleh kerabatnya karena ada rasa kasih sayang Bunda ya, sambil didoakan gitu kan, setiap ngebasuhin ini kita doain. Kalau sama orang lain kan misalkan ya maaf, kalau dimandikan sama orang lain yang nggak kenal gimana kira-kira? Kita nggak tahu ya mungkin dengan cara seperti apa. Maka paling baiknya kita kalau kerabat yang wafat kita yang memandikan. Kalau perempuan sama perempuan lagi ya. Kalau laki-laki sama laki-laki lagi gitu. Nah, boleh nggak kalau seorang istri memandikan suaminya? Boleh. Kira-kira? Boleh ya. Kalau misalkan nggak ada lagi, kalau nggak ada lagi nggak aurat kok ya, nggak aurat. Tapi kalau misalkan ada anaknya sama anaknya aja gitu, sama anak perempuannya. Boleh ya, seorang anak memandikan orang tuanya boleh. Ya mungkin pernah dengar juga ada saking nggak adanya yang memandikan perempuan katanya ya, sehingga yang mandiin siapa? Ustadznya. Ini bahaya, Masa. nggak boleh. Makanya kalau terjadi seperti itu dosa nih yang perempuan. Kenapa nggak belajar memandikan apa mayit ya? Karena nggak boleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya, ya bukan kerabatnya, bukan siapa-siapanya memandikan yang perempuan nggak boleh. Ya, ini saking nggak adanya tetap nggak boleh kajen teuing gitu ya, nggak usah dimandikan. Kalau misalkan yang memandikan cuma ada laki-laki gitu sampai seperti itu. Jadi harus menjaga aurat perempuan gitu. Kalau misal nggak ada lagi yang memandikan, maka wayahna yang perempuan ya harus belajar tata cara memandikan jenazah. Gitu. Type ya, kita lanjut. Sekarang pasal selanjutnya fil kafan. Nah, sekarang bagaimana cara mengkafani mayit. Fasun aqallul kafan ya. Kain kafan. Tahu ya Bunda kain kafan? Mahal apa murah kira-kira berapa harganya? Per meter mungkin ada udah persiapan. Kalau Masya Allah ibu saya tuh Masya Allah udah beberapa tahun yang lalu udah beli kain kafan. Harga berapa sih per meternya Bun? Lah satu paket biasanya. Satu paket ya, tapi kalau dihitung per meter tuh Masya Allah murah banget ya, 15.000 gitu kalau nggak salah ya. Dibandingkan dengan kain-kain yang bagus misalkan itu bisa 35 per meter, tapi kalau kain kafan bisa setengah 15.000 ya. Nah ini wakorul kafan dan paling sedikitnya kain kafan saubun ya umgu. Jadi paling minimalisnya cuman satu helai aja cukup. Ya, satu helai kain kafan itu cukup. Kemudian untuk kain kafan apakah harus putih atau boleh yang lain? Kira-kira. Kamu belum testing, kamu. Misalkan kain batik boleh nggak Bun? Kain kafannya batik boleh nggak? Boleh nggak kain kafannya batik? Kalau nggak ada boleh. Ya, nggak ada lagi misalkan bisa jadi kan nggak ada lagi boleh saja warna yang lain. Tapi hukumnya memang makruh gitu ya. Karena afdolul libas kata Rasulullah SAW paling bagusnya pakaian itu adalah warna putih. Laki-laki kalau mau ke masjid itu paling afdol warna putih. Kalau perempuan sebenarnya perempuan nggak apa-apa warna gelap juga ya. Tapi karena kalau putih kemarin katanya ya kalau di Arab Saudi agak dikasih peringatan untuk perempuan. Kenapa? Karena ketika pakai baju putih itu menerawang ya makanya hitam aja katanya gitu. Nah ini paling afdol untuk laki-laki itu warna putih dan ini pun ketika kafan pun jadi warna yang paling afdol warna putih. Kenapa? Karena warna putih itu mengingatkan kita akan kematian gitu ya kata Rasulullah. Jadi kalau kita mau kemana-mana pakai baju putih misalkan ya, bapak-bapak mau jumatan putih, acara apa putih, misalkan walimah putih ya. Nah ini aqallul kafan kembali lagi sedikitnya minimalnya kain kafan itu cukup satu helai juga cukup. Yang penting ya tapi menutupi semua apa?
Suaranya kurang jelas Bunda sekalian. Seluruh badan. Iya, ini tadi ada yang nge-chat, suaranya kurang jelas katanya. Sekarang jelas nggak? Sudah cukup. Cukup ya. Ya, yang Jelas, cuma satu lagi, ini putus mm-mm, nyambung. putus nyambung. Kenapa ya? Mhm. Coba sekarang Sinyal Bunda, di sini jelas apa? sinyalnya jelek. Tapi dari sana jelas, jelas. Sinyalnya aman sih, jelas Tapi ya. kadang putus nyambung aja. Putus nyambung. Di sini. Ya, jadi Ya, satu lembar pun atau satu helai pun sudah cukup asal menutupi seluruh tubuh Bunda ya, asal menutupi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki ketutup. badan. Itu yang nggak apa-apa satu lembar juga, satu helai juga. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW, Bunda bayangkan ada seorang sahabat ya, ada yang tahu mungkin namanya Mus'ab bin Umair. Siapa? Mus'ab bin Umair, Masya Allah. Ketika dia wafat di perang Uhud, ya perang yang Masya Allah dahsyat, ya di perang Uhud itu banyak sekali yang wafat perang Uhud. Beliau itu nggak menemukan kain kafan, ya tidak menemukan kain untuk menutupi badannya, sampai cuma sehelai Bunda. Ketika ditarik ke sebagian atas, kakinya kelihatan Bun. Kalau ditarik ke bawah, apa yang kelihatan? Bagian atasnya kelihatan Kemaluannya. kakinya. Kepala. Iya, saking cuma segitu-gitunya kain yang dia punya Bun ya. Ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Ditarik ke bawah, bagian dada ke atasnya kelihatan. Akhirnya bagaimana? Kata Rasulullah, ya udah tarik aja ke bagian atas, bagian kakinya ditutup aja dengan rumput. Masya Allah Bu ya. Jadi boleh satu helai pun, yang penting ada bagian yang wajibnya tertutupi. Kemudian pakai rumput ternyata nggak apa-apa gitu ya. Nah, Mus'ab bin Umair ini Masya Allah seorang, saat ketika wafat beliau dalam keadaan sangat fakir Bunda ya. Kalau kita masih banyak kain di rumah, banyak ya kain di rumah, walaupun nggak warna putih tapi boleh kita pakai kalau memang nggak ada lagi. Ini Mus'ab bin Umar itu ketika wafat benar-benar dalam keadaan fakir, sampai Rasulullah, wahai para sahabat, coba cari oleh kalian masih ada nggak kain di rumahnya gitu buat menutupi ini yang kebuka gitu. Kemudian para sahabat ke rumahnya tidak menemukan sehelai kain pun. Ya Rasulullah nggak ada kain buat menutupi badannya Mus'ab bin Umar. Insya Allah ya Bunda, fakirnya sampai seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat sejarah Mus'ab bin Umair, dia dulu orang kaya raya, Bun. Orang kaya banget. Nah, tapi ketika dia masuk Islam, dia meninggalkan semuanya. Dia meninggalkan hartanya, dia meninggalkan keluarganya, karena untuk memperjuangkan agama Islam. Akhirnya dia ikut hijrah ke kota Madinah bersama Rasulullah SAW dalam keadaan fakir sekali ya. Mereka berkorban meninggalkan semua harta, istrinya hartanya ditinggalkan di kota Mekah, kemudian hijrah kemana? Ke kota Madinah dengan tidak membawa apapun ya. Asalnya kaya raya Bun, sampai katanya kaya rayanya tuh ketika Mus'ab bin Umair ke pasar Bun, saking parfumnya mahal katanya Bun ya, saking parfumnya mahal itu pasar tuh akan tahu bahwa datang Mus'ab bin Umair, saking wanginya gitu ya, Masya Allah. Kemudian kalau nyuci baju katanya, kalau nyuci baju Mus'ab itu dia direndam bajunya direndam sampai orang-orang nungguin air bekas cucian baju Mus'ab bin Umar. Setelah itu apa? Mereka pakai untuk mencuci baju mereka gitu. Kan kalau parfum mahal ini ya Bun apa? Awet ya wanginya. Nah, ini Nempel. tentang sosok Mus'ab bin Umar, nempel gitu ya. Nah, air bekas cucian bajunya itu sampai diperebutkan oleh orang-orang untuk dipakai mencuci baju mereka. Tapi ketika dia wafat, Masya Allah ya, beliau wafat dalam keadaan fakir sampai nggak punya untuk menutupi badannya. Tapi kata Rasulullah, ya udah nggak apa-apa, tutupi kakinya dengan rumput. Maka ini menjadi dalil cukup dengan sehelai kain pun gitu ya. Jadi tidak harus banyak-banyak. Nah, kemudian kainnya pun, kain kafannya, maaf jangan sampai ngutang ya, ngutang ke orang atau nyuri, ini nanti ada hukumnya khusus. Kalau misalnya kain kafannya gosok ya atau mencuri dari orang lain, ini hukumnya haram ya. Nah, kemudian sekarang wa akmalu, tadi minimalisnya berapa Bunda sekalian?
Cuman satu aja sudah. Satu lapis, satu helai. Nah, satu lapis aja udah cukup. Kalau pengen sempurna, oke, wa akmaluhu lirrajuli, dan paling sempurnanya kain kafan untuk laki-laki salatu lafaifa, yaitu tiga apa? Tiga lapis ya. 3 lapisnya bagaimana? Nanti bunda-bunda sekalian mungkin nanti boleh ya lihat di YouTube ya bagaimana cara melapiskan kain kafan ke jenazah gitu. Dengan 3 lapis tersebut nanti bagian pertamanya sudah dibentangkan ya, ada talinya dulu, misalkan talinya ada 5 ya, atau berapapun, tidak disebut tidak harus berapanya, sudah ada tali 5 dengan kain kafan itu juga. Kemudian baris pertama atau kain pertama dibentangkan, kemudian nanti kain keberapa? Kain kedua ya, kain kedua nanti sebelah kanan, bayang aja ya. Kain ketiga nanti sebelah kirinya. Nah, gitu ya. Atau kebalik ya. Nanti disimpan jenazah dengan pelan-pelan. Nah, jangan lupa ditutup ya apanya? Jenazahnya masih tertutup dengan kain, misalkan kalau masih pakai kain kebat ya, atau kain yang batik. Nah, nanti masukkan di kain kafankan. Kemudian ditutup lah. Nanti kalau ya tertutup rapi, nanti copot kain penutup yang tadi, jangan terbuka awatnya ya. Kemudian di sini juga ditutup di lubang-lubang harus ditutup kasih kaps ya. Jadi sebelum ditutup kafan itu ditutup lubang-lubangnya tapi dengan lubang hidung, lubang apa lagi? Lubang bawahnya juga, setiap lubang ditutupi dengan kapas. Baru atau dikasih itu juga parfum atau kapur ya. Kapur baru ditutup dengan kain kafan. Itu 3 lapis, boleh nanti bisa dilihat di YouTube ya, banyak. Kemudian untuk perempuan berapa? Untuk perempuan itu ada 5 ya. Kalau laki cukup 3, kalau perempuan ada 5. Nah, kalau laki-laki misalkan maaf ya, kalau pakai peci boleh nggak bunda sekalian? Enggak kali ya. Boleh nggak? Boleh ya, makruh hukumnya ketika dibungkus kain kafan pakai peci itu nggak boleh ya. Nah, kemudian untuk perempuan itu 5 lapis, berarti ada tangannya dilapis. Yang gimana caranya? Ini ada sebagian menjadi gamis, tapi bukan berarti bikin Sebenarnya Moses kan namanya teh Ten Amendment teh the Moses the Ten Commandment. Ongko dia teh ngarep-ngarep datangnya Moses teh utusan Musa. Kan Musa itu memberikan 10 perintah Tuhan teh. Tapi manehna oge nyembah Jadi neneng sapi, jadi lieur eta teh si Oh, jadi kayak gini. tes. Sinyalnya ya hilang. Assalamualaikum. Iya, tampaknya. Ya, Waalaikumsalam. Sinyalnya ya Waalaikumsalam. lagi bermasalah. Mungkin Rata ya Bunda Wit juga lagi kurang bagus sinyalnya. Ya, tadi sempat terputus sendiri, terus reconnecting lagi. Masuk lagi ya. Tadi sampai mana Bunda? Sampai untuk wanita Perempuan ya. 5 lapis. Untuk wanita. Ya. 5 lapis. Yang pertama lapisannya untuk komis. Komis ini jangan bayangin bikin gamis dulu ya. Komis ini untuk bagian badan. Nanti jadi kan 5 ya. Bayangin Bunda sekalian, tadi sama seperti laki-laki bikin tali dulu 5 ya, 1 2 3 4 5, tali bagian kepala, bagian tengah 2, bagian kaki 2 misalkan ya. Kemudian baru ngebentangkan lapisan yang besar ya.
Ya, kalau kita kan sekitar 2 meter ya, atau biasanya diukur dulu ya, tingginya berapa, kemudian dilebihkan sedikit untuk memudahkan untuk mengikat nantinya. Nanti 5 tali disimpan dulu di bagian bawah, paling bawah ya. Kemudian baru lapis pertama sebelah kanan, lapis kedua sebelah kiri, tapi nyambung ya. Kemudian barulah menyimpan bagian untuk komis. Tadi komis itu apa? Kayak gamis. Nah, jadi gamis ini bukan harus dijahit, nggak usah ya. Jadi dia biasanya dari bagian dada sampai badan lah ya, sampai bagian paha lah, seperti itu. Itu buat gamisnya, itu lapisan ketiga berarti ya. Kemudian apalagi? Komis. Setelahnya apa? Wa komisun wa izar. Apa izar? Sarung ya. Jadi lapisan keempatnya dibentangkan bagian sarung. Berarti sarung biasanya dari mana tuh? Sarung bagian mana? Bagian pinggang ya. Nah, jadi simpennya sebelah situ Bunda ya. Jadi bagian pinggang sampai bagian kaki. Kebayang nggak? Kebayang, dibayangin aja ya. Nggak kebayang. Kemudian bagian kelima khimar. Apa khimar? Kerudungnya. Jadi tahapannya atau lapisan itu memang bertahap. Lapisan paling bawah ada 2 yang ngebentang kiri kanan. Lapisan ketiganya untuk gamis itu biasanya bagian dada sampai bagian paha. Kemudian bagian keempat, bagian mana tadi? Izar, sarung. Dari bagian pinggul ya sampai kaki. Kemudian lapisan ketiga khimar. Berarti sebelah mana kira-kira lapisannya? Bagian Kepala. paling atas, kepala ya, kepala. Nah itu, jadi ukurannya ya ukuran biasa aja, jadi tidak panjangnya tidak sama semua ya, ada yang bagian itu sekian kerudungan. Kemudian barulah diletakkan apanya, jenazahnya di atas itu. Apa dulu berarti yang dipakaikan? Tadi apa dulu? Seperti laki-laki, pakaikan apa dulu? Kapas dulu ya, kapas dulu, dimasukin kapas ke bagian lubang-lubangnya, terus kemudian tadi sebelumnya dikasih apa? Parfum atau kapur dulu ya, kapur. Kemudian berarti kalau perempuan dipakaikan kerudungnya dulu, kemudian sudah itu apa? Sarungnya, kemudian gamisnya baru lapisan 2 bawah, kemudian diikat, gitu ya. Seperti itu cara mengkafani. Ya, kemudian mungkin kalau Ida pernah Tapi saya praktek, pernah lihat Ustazah, maaf, ada yang Iya. dikasih celana dalam ya, kayak celana dalam gitu, kayak Oh iya. gitu ada. Tapi pakai Jadi itu kan, menutupin pakai kapas. Pakai kapas ya, Bunda ya. apa? Bukan pakai Juga kain pakai kain. kafannya. Di sini saya pernah di itu Ustazah Heeh. potongin gitu ya, di segitigakan ya, terus ditutupkan. Berarti lebih dari 5 Kayak gitu. itu. Iya. Oh, iya. Nah, paling sempurnanya 5 Bunda. Berarti yang bawah itu cukup ditutupi dengan kapas aja. Bagian bawah maaf ya, pakai kapasnya berarti banyak ya, ditutup bagian depan situ, kemudian lubang-lubang bawah apa kubur-dubur itu pakai kapas. Baru kalau misalnya pakai celana dalam berarti itu lebih ya. Karena cukup dengan izar aja tadi, sarung Bunda, sarung aja, tidak usah pakai itu ya. Bikin celana dalam nggak usah. Atau gamisnya dijahit nggak usah. Jangan dijahit. Baru diikat, kemudian ikatannya juga jangan ikat mati ya. Ikat mati itu jangan terlalu apa? Nanti karena ketika Susah dibuka. dikuburkan dibuka lagi nanti. Nanti ada tata cara penyimpanan jenazahnya, karena nanti ketika kalau dalam mazhab Syafi'i harus dibuka ya. Nanti ketika masuk liang lahat itu dibuka tali-talinya biar menyatu dengan tanah ya. Tapi kalau dalam mazhab yang lain termasuk mazhab Imam Ahmad itu tidak usah gitu, tidak usah dibuka, tetap aja diikat ya. Itu Bunda ya. Oke, itu tentang kain kafan. Berarti laki-laki sempurnanya 3, perempuan 5. Tapi kalau 1 sudah cukup juga. Jadi jangan sampai memaksakan ya. Ada orang yang fakir banget gitu, jangan sampai keluarganya gosok atau mencuri ke orang lain karena untuk cari kain kafan, nggak usah gitu, karena 1 pun sudah mencukupi. Gitu akhwat Bunda sekalian. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Nggak ya? Baik, sekarang Oke. kita sholat jenazah. Udah mandiin, udah diapain tadi? Udah dikafani, sekarang baru disolatkan. Nah, ini kewajiban kita sebagai orang muslimah, muslimah terhadap orang mati, yaitu mensolati. Bagaimana tata caranya? Hati-hati Bunda ya. Misalkan ada orang sholat jenazah, ada ruku sujudnya, nanti diketawain orang. Ada ruku sujud nggak? Nggak ada. Sholat jenazah Bun? Nggak ada ya. Tidak. Nggak Ada ada. juga orang yang sholat apa Bun? Sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha ya. Karena nggak pernah mikirnya, nggak pernah ikut sholat, akhirnya pas Allahu Akbar masih takbir kan berkali-kali ya kalau sholat Idul itu, akhirnya dia ruku. Nah ini kesalahan ya. Maka di sini bagaimana tata cara sholat jenazah yang benar, insya Allah sudah pada tahu ya. Arkanus sholatil jenazah saat. Di sini rukun, berarti yang wajib dilakukan ya, rukun berarti di dalam sholat tersebut ada 7. Yang pertama al-awwalu niat. Tuh, ini wajib banget. Kalau kita mau sholat jenazah wajib niat. Niatnya sholat apa nih? Misalkan niat pakai bahasa kita juga nggak apa-apa. Saya berniat apa? Sholat jenazah karena Allah ya. Sunnah lillahi ta'ala. Atau fardu kifayah ya. Berapa rakaat? Ada rakaatnya. Nggak ada apa karena Allah aja cukup ya. Kemudian udah niat dalam hati ya, cukup dilafadzkan disebutkan dalam hati, mau dilafalkan juga boleh. Mau dilafalkan juga boleh untuk melatih hati ya. Kemudian setelah itu arba'u takbiratin. Nah, dalam sholat jenazah ada 4 kali takbir. Jadi ketika sudah niat Allahu Akbar. Nah, takbir pertama ngapain? Takbir pertama baca Al-Fatihah ya. Jadi bukan Allahu Akbar kabiro Bunda ya, bukan doa iftitah. Allahu Akbar bukan Allahu Akbar kabiro, tapi langsung baca surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sudah baca Al-Fatihah, kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Takbir kedua ngapain? Takbir kedua baca sholawat ya. Nah, di sini disebutin dulu di sini asal itu ya, tadi udah takbir 4 kali, nanti sebutin rincinya ya. Al-qiyamu al-qadiri, ketika sholat jenazah ini diharuskan berdiri untuk orang yang mampu gitu. Jadi kalau kita mampu berdiri harus berdiri. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Jadi keharusan berdiri itu untuk orang yang mampu. Karena kalau misalkan sholat sunnah boleh duduk ya, sholat sunnah yang lain boleh duduk. Boleh. Tapi kalau sholat jenazah, ini kalau kita mampu berdiri, harus berdiri. Al-qadiri untuk orang yang mampu. Ya. Kemudian ar-rabi'u yang ketiga qiraatul Fatihah, maksudnya di takbir pertama langsung membaca surat Al-Fatihah. Udah Al-Fatihah selesai ya, ghairil maghdubi alaihi waladhdallin, selesai. Amin. Kemudian ngapain? Takbir lagi ya. Allahu Akbar, kemudian baca sholawat. Sholawatnya yang mana aja pokoknya Bunda ya. Allahumma sholli ala Muhammad boleh ya, atau mau panjang lagi kalau Ibrahimnya boleh. Yang penting baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina, boleh pakai Sayyidina untuk apa? Terhadap adab ya, ada adabnya. Mau Allahumma sholli ala Muhammad juga cukup, boleh ya. Gitu. Jadi yang kedua, takbir kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da tsaniyah, maksudnya setelah takbir yang kedua itu. Jadi baca sholawat. Tapi bukan sholawat yang nyanyi Bunda ya. Kalau sekarang sholawat nanti nyanyi. Pokoknya yang lagu-lagu Arab disebut sholawat, padahal enggak juga kan, yang lagi populer lagu-lagu apa misalkan. Ini tidak semua lagu itu sholawat, hati-hati. Jadi yang sholawat itu yang paling sahihnya, yang paling minimalnya cukup dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup ya. Kemudian setelah itu takbir ketiga ngapain Bunda? Takbir ketiga nih, takbir ketiga membaca doa. Doa ulil mayyit, yaitu berdoa untuk mayit. Ba'da salisati, setelah
takbir yang ketiga. Berarti Takbir Allah yang Akbar, ketiga. takbir lagi ya. Takbir lagi, baru baca doa. Doanya apa aja ya, yang penting untuk mayit. Jadi Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kalau untuk perempuan Allahumma ghfir laha. Kita nggak hafal doanya, pokoknya doa pakai bahasa Indonesia juga dalam hati boleh ya. Dalam hati, ya Allah, misalkan semoga Allah ampuni dia. Jadi kalau bahasa Indonesia dalam hati aja ya. Tapi kalau bahasa Arab sok lafalkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Kemudian doanya yang baik-baik untuk mayit ya, apa doanya lagi, wa abdilhu daran khairan min darihi gitu kan. Doanya, ya Allah gantikanlah rumah yang ada di dunia ini lebih baik ya, apa di akhirat lebih baik daripada rumahnya yang ada di dunia. Kemudian kalau dia punya keluarga, nanti dikasih keluarga yang lebih baik lagi di akhirat. Pokoknya doanya Masya Allah ya, panjang sekali mendoakan mayit. Dan itu pun insya Allah ya, ketika kita mendoakan orang lain, apa timbal baliknya dari Allah? Doa kembali kepada kita lagi ya Bunda ya. Betul. Jadi kita mendoakan orang kebaikan, kata malaikat, walaka mithlu dzalik, atau walaki mithlu dzalik, dan untukmu seperti yang kamu doakan. Maka kita tuh disunahkan untuk memperbanyak doa ya, bukan hanya untuk mayit aja Bunda, bukan untuk jenazah aja. Tapi untuk orang yang hidup pun ketika kita mendoakan orang lain, akan didoakan kembali oleh siapa? Oleh malaikat ya, untukmu seperti itu pula. Nah, ini ketika kita mendoakan mayit pun doanya kebaikannya untuk kita juga insya Allah ya. Baik, kemudian takbir keempat ngapain? Salam. Kemudian assalamualaikum ke kiri dan ke kanan. Itu cukup ya, cuma 4 aja. Jadi nggak ada apa? Nggak ada ruku, nggak ada lagi pun, nggak ada sujud. Takbir aja berdiri. Bisa dipahami Bunda insya Allah ya, untuk sholat jenazah udah sering juga. Apalagi kalau dulu di zaman COVID ya, kalau zaman COVID itu Masya Allah, sampai katanya teman saya cerita sehari itu bisa ada sholat jenazah tuh 2 kali katanya Bun di kompleknya tuh, Masya Allah ya, sehari 2 kali. Halo Ahwat, jelas suaranya? Jelas Ustazah. Jelas ya, alhamdulillah. Jelas. Tapi ini enggak, ini ya, ada pertanyaan tentang sholat jenazah. Ibu, untuk laki-laki biasanya jenazah taruh di mana Bun? Di mana imam? Di patokannya imam ya. Di mananya imam? Di depan. Oh, kepalanya. Kepalanya sejajar dengan imam ya. Kalau perempuan? Pusar. Pusar perutnya ya, bagian perutnya itu ya. Ada. Baik. Gak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Ada 2 pasal lagi insya Allah. Ya, 2 pasal kita selesaikan dulu. Di halaman 120. Ahkam dafni, sekarang hukum menguburkan ya. Udah tadi udah disolatin, berarti tinggal dikuburkan. Bagaimana? Fatul dafni, satu pasal, aqallu dafni paling minimalnya menguburkan. Hufratun taktumu raihatahu. Jadi paling minimal menguburkan jenazah itu satu kedukan atau satu lubang yang mana bisa menutupi baunya dari jenazah. Karena kita tuh ya, seorang manusia itu ketika sudah wafat itu berapa? 36 jam kalau nggak salah ya, itu sudah berubah apanya? Baunya jenazah itu. Maka ketika menggali yang mana bisa menutupi baunya, kira-kira segimana ya? Nah, di sini watah harus minasiba, yang mana kira-kira juga bisa melindungi jenazah tersebut dari hewan buas ya. Maka di sini biasanya cukup setinggi orang berdiri Bunda ya. Orang berdiri itu sudah cukup untuk menutupi bau dari jenazah, atau nanti ketika jenazah berubah juga bisa melindungi dari hewan buas. Ya, jadi kalau misalkan menyesuaikan orang berdiri biasa, kalau kita kan orang Indonesia sekitar berapa senti? 100 sekitar semeter 7 ya, atau 1,7 meter. Lebih dari 150. 170-an ya, atau 160. Nah, ini ketika orang berdiri di tempat tersebut, ini itu udah minimalnya
ya orang tersebut itu minimal apa? Minimal tinggi dari kuburan tersebut. Atau kita bisa bilang 1 kali 2 lah, atau 2 kali Lubang. 1. Di bawahnya sekitar 2. Nah, di sini yang paling minimalnya, pokoknya yang bisa menutupi dari bau atau dari hewan. Waqaluhu, dan sesempurnanya apa namanya? Sempurnanya mengubur qomatu wabastotun. Nah, ini kalau yang paling sempurnanya ada orang berdiri ya di kuburan tersebut, kemudian bastoh itu melambaikan tangan. Jadi bukan hanya berdiri tapi sambil apapun tangannya dikeatasin, berarti sekitar 2 meter lebih gitu ya, sekitar 2 meter lebih. Jadi dilebihkan, ini yang sempurnanya gitu. Sebenarnya bukan wayudau khadduhu ala turab. Itu ini maaf ya jam segini nggak apa-apa Bunda sekali. Insyaallah. Ya, kemudian nanti ketika jenazah masuk liang lahat itu disimpan pipinya kemana? Di tanah ya, pipinya di tanah. Maka tadi ikatan ketika di kain kafan tadi ikatannya dibuka Bun, ikatannya dibuka. Sudah itu gimana? Wajibu tawjihuhu ilal kiblah. Jadi bagian kepalanya di sebelah utara. Bagian kepala di mana? Sebelah utara, atau kita bilang kanan ya, sebelah utara. Berarti kakinya sebelah mana? Sebelah Selatan. halo? Selatan. Iya. Kepalanya sebelah utara, kakinya sebelah selatan, kemudian pipinya madep ke kiblat, ke barat ya. Kalau kita kan ini kiblatnya di barat, maksudnya ke kiblat. Nah, gini wajibu tawjihuhu ilal kiblah. Jadi dimiringkan ya, dibuka dulu. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dibuka bagian tali-tali tadi ikatannya dibuka, kemudian dimadapkan ke sebelah kiblat gitu ya. Insyaallah seperti itu, nanti kita akan seperti itu. Tata caranya ya. Kemudian yang terakhir, pasal terakhir pada mayit, fi ma yunbashulahul mayit. Tadi tentang dafan bisa dipahami Bunda? Insyaallah. Insyaallah ya. Sekarang fi ma yunbashulahul mayit. Apa-apa saja yang mewajibkan jenazah atau mayit digali kembali. Apa yang membolehkan mayit digali? Hukum asalnya, kira-kira hukum asal jenazah dibongkar kembali, hukumnya apa? Hukum dasarnya apa, Bun? Wajibkah, haramkah, bolehkah? Apa, Bun? Bunda sekalian? Akhwat? Wajib. Menggali kuburan. Hukumnya apa? Hukum asalnya? Haram ya, nggak boleh menggali kuburan yang mayitnya sudah masuk, nggak boleh. Nah di sini boleh, ada yang membolehkan, ada beberapa keadaan yang membolehkan jenazah digali kembali. Ada berapa? Arba'u hisolin, ada 4. Yang pertama lil gusli idza lam yatagoyyar. Maaf, di sini misalkan ada jenazah belum dimandiin. Nah, boleh nggak dibuka lagi? Tapi udah dikuburin, boleh nggak dibuka lagi? Boleh ya. Idza lam yatagoyyar, kalau belum berubah. Karena jenazah itu kalau udah sekitar 24 jam aja sudah agak berubah Bunda ya, dan biasanya 36 jam itu sudah ada perubahan juga di baunya. Maka boleh dibongkar lagi kalau jenazahnya belum dimandiin dan kalau belum berubah. Berarti kalau udah berubah nggak usah dibongkar lagi gitu, nggak usah dibuka lagi makamnya. Kemudian yang kedua wali taujihi ilal kiblat. Kemudian untuk menghadapkan jenazah menghadap ke kiblat. Misalkan yang nguburin nggak lupa atau tahu ngadepin kiblat, nggak boleh. Ini pun kalau belum berubah baunya gitu. Kemudian yang ketiga walil mali idza dufina ma'ah. Kemudian kapan lagi jenazah boleh dibongkar atau boleh dibuka lagi gitu ya kuburannya? Kalau ada harta yang terbawa dikubur atau harta yang dikubur. Misalkan maaf ya, ada yang wafat tapi bawa perhiasan ya, atau bawa barang berharga ke dalam
ketika wafat, dan yang memandikan atau yang mengkafani nggak tahu misalnya hukumnya. Nah, ini boleh boleh dibongkar lagi. Nah, orang muslim wafatnya bawa apa, Bu? Orang non muslim orang Cina biasanya ya, mereka ada yang bawa apa katanya ya, sampai kuburan itu 3x4 katanya, Bun. Kuburannya 3x4, disesuaikan dengan kamarnya, sampai kasurnya dibawa katanya, Bun ya, sampai motornya dibawa. Pokoknya sampai araknya pun dimasukin, katanya arak, uang, pokoknya semua yang dia suka ikut dibawa ke kuburan ya, dikuburkan. Ada seperti itu. Maka katanya suka rame kalau orang Cina yang dikubur itu suka banyak yang menggali kuburnya. Kenapa? Karena banyak harta di dalamnya gitu. Nah, ini kalau misalkan orang muslim juga ya, ketika dia wafat bawa harta, maka boleh dibongkar kembali. Ada perhiasan, ada emas, apapun itu boleh dibongkar ya. Kemudian yang terakhir, walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Ini yang terakhir, kalau misalkan perempuan kata dokter kayaknya belum dicek up dalam kandungannya bayinya masih hidup atau tidak, atau diperkirakan janinnya kayaknya masih hidup, karena bisa jadi ternyata ibunya meninggal tapi janinnya masih hidup. Akhirnya boleh dibuka kembali kalau kemungkinan besar janin yang ada di dalam perut ibunya itu masih hidup gitu ya. Tapi kalau kayaknya udah wafat juga misalkan ya, maka tidak usah dibongkar. Tapi kalau kemungkinan besar janin yang di dalam perut ibunya itu masih hidup, maka boleh dibongkar kembali gitu. Begitu Bunda sekalian. Nah, untuk janin yang di perut ibunya misalkan, ada pertanyaan nih, boleh dibongkar nggak usah ya, karena ketika kalau sudah wafat misalkan dicek sama dokter udah wafat, udah cukup, nggak usah dibongkar lagi, nggak usah disesar misalkan ya, cukup dengan kafan, dikuburkan ibunya pun itu sudah mewakili, jadi tidak usah disesar lagi si janinnya gitu. Sampai sini ada tanya dulu Bunda sekalian. Mungkin tentang bayi ya, bayi yang keguguran, seorang ibu yang keguguran, kira-kira bayinya gimana tuh? Apakah ukurannya berapa bulan misalkan ya? Berapa bulan dengan dimandikan ketika ada bayi yang meninggal misalkan ya di dalam kandungan ibunya, yang mengikuti tata cara yang seperti ini dari berapa bulan kira-kira Bun? Yang dimandikan, dikafani, disolatkan misalkan. Dari berapa bulan 7. ada yang tahu? 7. 7 lah. Ada lagi nggak? 9 kali. 9. Ada lagi Bunda Wit? Tahu yang Berapa? 9 kali. Nah, kalau itu kalau misalnya saya pernah punya teman ya dulu di kantor itu meninggal, terus belum dicek gitu ya apa masih hidup atau enggak, tapi diperkirakan sudah meninggal, dan itu bayinya tidak diseksio ya, tidak dikeluarkan. Jadi ketika dikafani itu besar sekali Ustazah. Apakah sebetulnya kalau itu memang bulannya itu apakah sebaiknya diseksio, maksudnya di seksio apa ya, kayak sesar gitu ya, dikeluarkan terus dikafani seperti tadi, ataukah didiamkan begitu saja ya, kayak tadi dibungkus ya si ibunya itu dengan bayinya, perutnya ya bentuknya besar. Sebenarnya kalau dia udah dicek belum sudah meninggal, nggak usah disesar lagi Bunda ya, cukup aja dikuburkan dengan ibunya juga nggak apa-apa. Jadi tidak usah dibuka, tidak usah disesar, kecuali bilang masih itu hidup ya, kecuali masih dibuka dulu. Katanya dia bilang sebaiknya dikeluarkan karena itu ya ada 2 ruh katanya tadinya.
Waktu Iya, itu iya. dengar-dengar gitulah gitu. Yang paling tepat kalau sudah meninggal tidak usah ya, tidak usah Tidak usah. dikeluarkan Ya. lagi. Insya Allah seperti itu. Kemudian kalau ibunya masih hidup, misalkan Bunda ya, Afwan, kemudian janin yang mengikuti tata cara misalkan disolati, dikafani, itu dari usia 4 bulan, Bun. Dari usia 4 bulan itu udah, karena ruh ditiupkan itu di usia 4 bulan. Jadi yang paling tepat itu ketika ada yang keguguran ketika usia 4 bulan itu dikafani ya. Tapi kalau disolatkan ini beberapa perbedaan ulama ya. Dimandikan, dikafani kemudian dikuburkan. Kalau disolatkan ada beberapa perbedaan pendapat gitu. 4 bulan ke atas, jadi tata caranya seperti orang dewasa ya, gitu. Gitu Bunda sekalian, itu pasal terakhir ya tentang sholat jenazah, tentang tata cara kita sebagai seorang muslimah, bagaimana ketika kewajiban kita ya terhadap orang yang meninggal, walaupun wajibnya kifayah, tetap harus tahu ilmunya gitu. Gitu Bunda sekalian. Nah, kemudian untuk menyolati Bunda ya, untuk mensolati jenazah, ini yang paling afdol adalah kerabatnya juga ya. Untuk menjadi imam adalah kerabatnya. Misalkan yang wafat ibunya, maka paling afdol anaknya. Anaknya menjadi imam untuk sholat ibunya. Jadi bukan sama ustadz, paling afdol sama anaknya. Karena kalau sholat jenazah kan mudah Bun ya, sholat jenazah mudah. Cuma Fatihah, kemudian apalagi sholawat, kemudian doa. Kenapa disunahkan oleh Rasulullah SAW oleh kerabatnya dulu? Karena doa dari orang terdekat itu lebih Bun? Lebih diresapi ya, dibandingkan doa sama orang lain. Sekalipun itu adalah seorang guru misalkan, tapi apalagi doa dari anak kepada ibunya misalkan, atau kepada orang tuanya. Maka sangat disunahkan ketika ada yang wafat, yang menjadi imam adalah kerabatnya, ya, anaknya atau ayahnya, kakeknya dan sebagainya. Gitu ya. Itu benar sekali. Ya, ini ada pasal terakhir ya tentang jenazah atau mayit. Untuk jelasnya bagaimana bisa lihat di ini secara teori saja Bunda ya. Nanti kalau mau ada pelatihan boleh tuh ikutan praktek ya. Begitu akhwati. Dan Masya Allah dengan orang-orang yang suka mengurus jenazah itu dari segi pahala juga besar Bunda ya, pahala besar juga ketika wafatnya pun banyak yang banyak kisahnya mereka dimudahkan ya, Masya Allah, dimudahkan ketika wafatnya gitu. Nah, ketika semasa hidupnya pun dia mau membantu orang gitu ya, Masya Allah. Tapi kalau nggak ada pertanyaan nggak kira-kira? Izin satu pasal lagi ya. Iya silakan. Ya, silakan. Tadi yang masalah hukum mensolati jenazah yang masih kecil itu batasnya kalau Imam Syafi'i itu gimana Ustazah? Kan tadi kalau yang mengkafankan walaupun dia baru 4 bulan ya kan, prematur misalnya keluar, itu kan tetap dikafankan, dimandikan, terus dikuburkan. Nah, itu yang untuk masalah mensolatkan, sholat ini gimana Ustazah? Apakah batasan dia harus disolatkan usia berapa bulan? Tadi saya nggak mudeng tadi Ustazah. Untuk mensolati ada beberapa pendapat di mazhab Syafi'i pun beda pendapat. Ada yang bilang nggak usah disolatin ya, karena kalau disolatin ada doanya Bun? Doa apa? Allahumma. Sedangkan bayi kan nggak ada dosanya. Tapi ada pendapat yang membolehkan sholati aja, tapi doanya beda nanti. Doanya beda lagi. Doanya tuh lebih ke mendoakan orang tuanya. Ya Allah, artinya ya Allah, gantikanlah intinya gantikanlah kesedihan ini dengan kebahagiaan nanti di akhirat, gitu ya. Karena kan kalau dari doanya Allah maghfirlahu ya, doa untuk mayit kan, Allah maghfirlahu warham. Sedangkan bayi itu kan nggak ada dosanya, Bun. Gitu. Jadi ada yang mengatakan nggak apa-apa tidak usah disolatkan, tapi ada juga pendapat boleh disolatkan seperti seperti mayit-mayit yang lain. Ya, silakan mau ambil pendapat yang mana. Tapi adapun dimandikan, dikafankan di atas 4 bulan itu sudah sama ya, karena sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala di usia segitu.
Jadi dalam mazhab Syafi'i pun ada beberapa pendapat Bunda ya. Ada yang boleh, ada yang nggak usah juga nggak apa-apa gitu. Cuman yang mau mensolatkan doanya bukan Allahumma ghfir lahu gitu, tapi doanya lebih mendoakan siapanya? Orang tuanya. Diberikan kesabaran, ada doa khusus ya. Terima kasih Ustazah. Afwan. Ada lagi Bunda sekalian? Ini masih ada waktu insya Allah ya, sekitar 15 menit, 10 menit ya. Ada pertanyaan atau mau lanjut satu fasa lagi? Ini ada? Masih tuntaskan ya. Iya. Oke, satu fasa lagi mungkin kalau nggak ada pertanyaannya. Hukum isti'anat ya. Sekarang beda pembahasan, bukan tentang sholat jenazah. Ini hukum menolong atau hukum perbuatan menolong dalam ibadah ya. Apakah ibadah boleh ditolong? Nah, ini ada pembahasannya. Isti'anat sholat ya, memohon perbuatan menolong dalam ibadah itu ada 4. Yang pertama ada hukum mubah. Mubah itu apa? Boleh. Ada hukum boleh, nanti ada contohnya. Wa khilaful aula itu lebih meninggalkan ya. Jadi tidak masuk ke haram atau tidak masuk ke wajib, tapi lebih baik meninggalkan khilaful aula. Yang ketiga makruh. Apa itu makruh? Tidak disukai, atau kalau kita melakukan nggak masuk ranah haram tapi dicela gitu. Kalau kita melakukan hukumnya dibenci gitu, tidak disukai. Yang keempat, hukum melakukan pertolongan ketika dalam ibadah, ada yang hukumnya wajib, ada yang wajib. Ada berapa tadi? Ada yang boleh, ada yang lebih baik ditinggalkan, ada yang makruh, kemudian yang keempat ada yang wajib. Contohnya seperti apa? Fal mubahah. Yang boleh, ia takribul ma. Misalkan, ya Bunda sekalian, kita minta tolong sama orang ambilin air, takribul ma. Deketin air dong, ambilin air dong ke sini, hukumnya boleh nggak? Boleh. Boleh ya, boleh, mubah ya. Walaupun kita bisa sebenarnya, kita dalam keadaan sehat. Kita dalam keadaan sehat minta tolong sama orang, ambilin air dong, saya mau wudhu. Nah, itu hukumnya mubah, boleh ya. Yang kedua kan wudhu ibadah ya. Kemudian wahilaful aula. Lebih baik meninggalkan. Contohnya apa? Sobbul ma'i ala nahwil mutawaddi. Sobbul ma'i itu mengucurkan air kepada orang yang berwudu. Misalkan kita dalam keadaan sehat. Kita minta tolong sama orang, kucurin air dong sama saya, bukan dideketin ya. Kucurin air, saya mau berwudu. Nah, ini hukumnya apa? Khilaful aula. Artinya lebih baik meninggalkan. Padahal kita mampu, kenapa nggak sendiri aja gitu ya. Nah, ini yang kedua, yaitu mengucurkan air kepada orang yang berwudu, atau kita yang dimintai tolong misalkan. Nah, ini ya udah nggak usah gitu ya. Ada orang dalam keadaan sehat tapi minta tolong sama kita untuk mengucurkan air, padahal orang tersebut mampu, maka lebih baik nggak usah. Kan Anda mampu misalkan gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, wal makruhah. Makruh dibenci ya, dicela, tapi nggak masuk ranah haram. Kia liman yagsilu adhahu. Ini mah bukan ngucurin lagi, Bun. Ini mah disuruh ngebasuh anggota wudunya ya, misalkan cuci tangan, ketika cuci tangannya disuruh dibasuhin tangannya. Nanti pas muka disuruh ngebasuh muka. Kita yang dimintai tolong atau kita yang minta tolong ya, maka hukumnya makruh. Padahal kita mampu untuk wudhu sendiri, tapi minta tolong orang, basuhin kaki saya dong misalkan ya, atau basuhin muka saya untuk wudhu, ini hukumnya makruh. Atau kita dimintai tolong sama orang, nggak usah ya, maka karena di sini hukumnya makruh. Kebayang Bunda ya? Di isti'anah di sini maksudnya minta pertolongan atau perbuatan menolong ketika dalam ibadah. Kemudian wal wajibah, sekarang ada juga ternyata perbuatan menolong itu hukumnya wajib. Kapan itu? Hiya al-marid 'inda ajzi. Untuk orang yang sakit ketika dia lemah, nggak mampu. Misalkan ada seseorang lagi sakit, misalkan ya, saya nggak bisa wudhu sama sekali, maka ketika dia minta tolong sama orang, ambilkan air misalkan ya, atau kucurkan air, bahkan membasuhkan air ke badannya pun, ke tempat anggota wudhunya, hukumnya malah menjadi wajib gitu. Atau sebaliknya, ada orang sakit Bunda ya, ada orang sakit minta tolong sama kita.
kitanya nggak mau, maka hukumnya gimana? Kita menjadi berdosa karena menolong orang yang sakit untuk melakukan wudhu itu atau untuk melaksanakan wudhu hukumnya wajib ya. Kita menolong dia, kemudian orang yang sakitnya pun wajib untuk meminta tolong gitu. Ini bisa dikiaskan kepada ibadah yang lain juga ya, bukan hanya sebatas wudhu gitu. Jadi meminta tolong dalam ibadah ada 4 hukum, ada yang mubah, ada yang lebih baik ditinggalkan, ada yang makruh, dan juga ada yang wajib ya, kurang lebih seperti itu. Adalah jadi dalam kitab Safina ini sebenarnya pembahasannya sampai bab zakat aja ya. Karya dari Syekh siapa? Salim ya. Cuman ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani ada pembahasan tentang haji dan umroh, itu tambahannya. Adapun bab saum alhamdulillah sudah dibahas ya kemarin sebelum bulan Ramadan. Betul ya Bunda sekalian? Jadi mungkin tinggal beberapa pasal saja. Yang pertama tentang zakat dan tentang haji dan umroh insya Allah. Tinggal beberapa pasal lagi. Baik. Sampai sini ada pertanyaan ya, baru tentang al-isti'anat atau memohon pertolongan, meminta pertolongan. Atau boleh seputar yang lain mungkin ada pertanyaan dulu. Tidak ada ya. Ini masih ada bunda-bunda? Sepi ya? Ada. Oh, ada ya, alhamdulillah. Ketiduran nih. Iya. Insya Allah ya. Nundutan, ya Masya Allah ada waktunya istirahat. Sebenarnya waktu cari ilmu tuh bukan berarti bunda-bunda punya waktu luang ya, tapi apa? Meluangkan waktu ya, meluangkan waktu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan Bunda sekalian, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan ya, membahas tentang bab zakat, juga pekan selanjutnya mungkin tentang haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayahnya kepada kita, diberikan keistiqomahan selalu dalam setiap amal baik, amal salih. Kemudian setiap apa yang dikorbankan oleh kita, baik tenaga, waktu, pikiran, bahkan apa meluangkan waktu ini ya untuk masuk Zoom, ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi hujah kita di hadapan Allah bahwa kita apa memiliki keinginan ya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang faqih fiddin ya, yang paham dalam agama ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat Bunda sekalian. Ya, maktafi bihadzal qadar. Wa nahtati bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Afwan.